Halo bro, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Masuk. Pada tahun 1965, ketegangan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Nahdlatul Ulama yaitu NU memuncak di berbagai daerah. Salah satunya di Banyuwangi. Reformasi agraria yang dijanjikan sejak kemerdekaan tak kunjung tuntas. Sehingga hal itu memicu perebutan tanah di kalangan rakyat. Di Banyuwangi, kelompok bermocorah PKI dikerahkan untuk mengambil alih lahan secara paksa dan memperburuk konflik yang sudah memanas. Kisah ini langsung saja diawali di suatu siang. Kita diperlihatkan unit PKI bermocorah merebut dengan paksa sawah dan ladang milik penduduk setempat. Bahkan kita langsung saja diperlihatkan Rekoso sebagai pemimpin utama bermocorah yang begitu sangat sadis untuk mengintimidasi para petani. Tanpa disangka, petani tersebut pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ning, yang dimana Ning berniat untuk mengobati lukanya. Oh, suon ya, Bang. Sami-sami. Setelah itu, Ning pun didatangi oleh komandan kelompok bermocorah yaitu Reza Arab Oktavian, gamers ganteng idaman, fak pencitraan, nakal tapi tampan, dia adalah busok. Dan Ning ternyata dia adalah anak dari Rekoso itu sendiri. Kamu gak bakal paham, kita yang dimakan. Kendati pun demikian, Ning adalah seorang pribadi yang selalu menentang perilaku keji ayahnya dan juga kelompoknya. Namun semenentang-nentangnya Ning, dia hanyalah anak gadis yang tidak bisa berbuat banyak. Bantu ibu. Masuk. Lalu setelah itu, Rekoso kembali menginstruksikan anak buahnya untuk menuju ke ladang petani di wilayah Tenggara, yang dimana para petani di sana dikenal sangat ngeyel. Bosan. Jauh di Tenggara sana, kita diperkenalkan dengan dua pemuda biasa saja yaitu Ihsan dan juga Zul, yang dimana mereka lagi menjaga sawah. Di sana, Zul mengungkapkan kebosanannya, sehingga Ihsan pun terpaksa untuk memberikan info kepada temannya itu bahwa pemuda Ansor kembali membuka rekrutmen keanggotaan. Zul yang mendengar hal itu pun tiba-tiba langsung bersemangat dan ingin menuju ke tempat perekrutan itu. Yang sebenarnya Zul ini sudah berkali-kali ditolak untuk bergabung. Ya, semua itu apalagi kalau bukan karena kekurangannya. Iya. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba Ning muncul dari balik ladang dengan ngos-ngosan dan meminta Ihsan untuk menyuruh para petani lari guna untuk menyelamatkan diri karena kelompok bermocorah sedang menuju ke tempat mereka. Aku kasih tahu kamu. Hati-hati. Ada apa? Pergi, Pak. Kita jagain sawah, bukan kabur. Awalnya para petani tidak percaya dengan pengumuman yang Ning berikan karena secara teknis para petani bahkan Ihsan sendiri pun tidak kenal siapa Ning yang tiba-tiba datang dan menyuruh mereka untuk pergi itu. Namun tiba-tiba datanglah petani tua dengan bersimbah darah dan dia mengatakan bahwa para PKI bermocorah itu menyerangnya. Sehingga dengan bukti tersebutlah segeralah para petani itu kabur dan menyelamatkan diri. Dan benar saja, tidak selang begitu lama, para kelompok bermocorah telah sampai di tempat mereka. Yang nampak jelas di sana Busok kecewa karena tidak ada petani satupun yang bisa dia aniaya. Cuk. Kenapa kosong, Cuk? Yang ternyata Ning, Ihsan dan para petani sedang mengendap-endap di balik ladang jagung untuk bersembunyi di balik pematang. Ihsan yang menyadari bahwa Ning masih tertinggal, dia pun menyusulnya. Namun, ketika Busok dan para anak buahnya lagi sibuk mematok ladang-ladang yang mereka rampas, Pak petani tua yang terluka itu mengeluarkan suara kesakitan. Sehingga
terjadilah ketegangan di detik itu juga. Untung saja Busok dan kelompoknya tidak mencari ke tengah ladang dan selamatlah mereka dari kekerasan Brahmacora. Iya, Bieng. Wes, Pak. Akhirnya rombongan tani itu pun berhasil lolos dan sampai di desa. Ning kembali lagi menjadi tukang medis untuk mengobati para petani yang terluka. Bahkan di sanalah dia bertemu dengan ibu dari Ihsan, yaitu Bu Aida. Jelas di sana Bu Aida kagum dengan keterampilan Ning. Meskipun di waktu itu dia belum tahu kalau Ning adalah anak dari pemimpin Brahmacora itu sendiri. Mbak Ning yang sudah kesusahan untuk mencari alasan dan untuk menyembunyikan identitas dan tempat tinggalnya, dia pun segera berpamitan untuk pergi. Namun siapa sangka Ihsan ternyata mengikuti Ning dan menawarkan dirinya untuk mengantar Ning pulang. Jelaslah Ning tegas untuk menolak hal tersebut. Di tengah jalan tiba-tiba dia dihadang oleh para bawahnya Busok yang secara teknis mereka diperintah untuk mencari Ning. Dan ketika mereka mulai memaksa, tiba-tiba Jancuk! Ayo! Ihsan pun berhasil membawa Ning lolos dari pengejaran para gerombolan itu. Dan atas kejadian tadi itu, Ihsan jadi tahu bahwa Ning adalah anak dari Rekoso. Namun Ihsan juga nampak menyadari betul bahwa Ning bertolak belakang dengan ayahnya. Lalu setelah itu, Ihsan mengajak Ning ke sebuah tempat dan sesampainya di sana, Ning yang sejak kecil yang tidak pernah keluar dan selalu dikekang oleh ayahnya itu, dia begitu takjub melihat tempat indah tersebut, di mana tempat itu dipenuhi oleh pohon-pohon besar yang menjulang ke atas langit. Sehingga di sanalah Ihsan memberitahu Ning nama tempat itu. Tempat itu dinamai oleh Ihsan yaitu Langit-Langit Surga. Di wilayah Celuring di desa Cemetuk, markas utama dari unit Brahmacora. Kita diperlihatkan Busok yang sedang marah-marah menerima kegagalan dari para anak buahnya yang gagal membawa Ning pulang. Yang dimana dibarengi juga dengan Ihsan dan juga Ning yang juga sudah sampai di desa Cemetuk. Yang dimana Ihsan tetap berniat dan nekat untuk mengantar Ning sampai ke depan rumahnya. Yang ternyata belum sampai di sana, dia mengetahui kegaduhan yang tengah terjadi di depan rumahnya Ning. Yang ternyata itu adalah kakaknya Ihsan, yaitu Rashid, ketua pemuda Ansor desa Segoro, desa di mana Ihsan tinggal juga. Intinya, di sana Irsyad berniat untuk bernegosiasi. Namun nyatanya Rekoso tidak menginginkan bentuk negosiasi apapun dari pemuda Ansor, karena dia beranggapan bahwa ladang dan sawah di sekitar teritorialnya secara mutlak adalah kepunyaan PKI. Namun di sana, Rashid menegaskan jika Rekoso terus bertindak semena-mena, maka pemuda Ansor akan melakukan perlawanan. Dan ancaman itu nyatanya disambut nikmat oleh Rekoso. Kalau memilih jalur perang, PKI akan siap kapanpun dan dimanapun. Setelah itu, Rashid pun terkejut melihat adiknya itu. Terlebih lagi, Ihsan yang tengah bersama dengan anak dari si Rekoso itu. Sehingga tanpa perlu basa-basi, dia pun segera menyeret Ihsan untuk pulang. Namun siapa sangka, Busok dan anak buahnya mencegat Rashid dan juga Ihsan. Di mana Busok memperingatkan Ihsan untuk jangan sekali-kali lagi mendekati Ning. Dan dengan tiba-tiba pula terjadilah baku hantam di antara mereka. Di malam harinya, kita diperlihatkan Ihsan babak belur dan tengah diobati oleh si ibu. Dari kejadian itulah si ibu tahu kalau wanita yang dia temui tadi siang itu adalah anak dari Rekoso. Intinya di sana, Rashid dan juga ibunya menginginkan Ihsan untuk tidak lagi menemui bahkan mendekati Ning lagi. Tapi di sana, Ihsan tetap bersikukuh bahwa Ning itu berbeda dan yakin bahwa Ning tidak selinier dengan ayahnya. Namun kembali lagi, Rashid selaku kakaknya benar-benar tegas kepada adiknya. Karena untuk masa-masa panas macam ini bukan saatnya untuk membicarakan perasaan-perasaan yang macam tai kucing itu. Perjuangan untuk melawan pemberontakan PKI adalah hal yang paling penting dan harus dipikirkan. Sehingga di malam itu juga Rashid pun mengajak Ihsan untuk menuju ke langgar desa guna untuk masuk ke dalam perekrutan pemuda Ansor. Assalamualaikum Mas Ansor. Oke, Mas.
Di langgar sana, barulah kita diperlihatkan kembali Zul yang pada malam itu seperti yang sudah-sudah, dia kembali ditolak mentah-mentah oleh pemuda Ansor. Bahkan mereka mempermalukan Zul yang tidak mampu untuk mengangkat karung padi sesuai apa yang mereka suruh. Angkat. Terima saja nasib muncul. Ayo kumpul segera. Ayo kumpul. Lalu tidak lama kemudian, Rashid dan juga Ihsan pun tiba. Di sana, Rashid mendapatkan laporan bahwa dari hasil perekrutan, anggota pemuda Ansornya total menjadi 20 orang. Sehingga mereka semua pun bersemangat untuk melakukan pesta panen yang siap mereka gelar di keesokan harinya. Tapi siapa sangka bahwa Rashid pun memutuskan untuk tidak mengadakan pesta panen karena dia memastikan Rekoso pasti akan kembali berulah. Daripada terjadi baku hantam dan terjadi keributan berskala besar, Rashid meminta untuk tidak mengadakan pagelaran yang besar seperti tari-tarian ataupun wayang-wayangan, melainkan cukup mengadakan acara kecil-kecilan saja guna untuk berdoa dan bersyukur atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan pemuda Ansor pun harus berfokus menjadi pihak keamanan yang akan tersebar di berbagai titik. Dan Rashid menegaskan, berjuang hingga mati syahid itu berbeda dengan mati konyol. Dan Rashid tidak ingin para anggotanya itu salah arah dalam mengartikan perjuangan itu sendiri. Lalu setelah kesepakatan itu, Rashid pun ingin memasukkan Ihsan ke dalam pemuda Ansor. Tapi tiba-tiba Ihsan sudah hilang entah kemana. Nyatanya Ihsan pergi untuk mencari Zul. Dia tahu bahwa pasti Zul kembali mendapatkan penolakan. Di sana Zul sedih. Dia merasa dia sebagai manusia yang tidak berguna. Sehingga Ihsan yang sebagai sahabatnya, dia tidak ingin Zul merasa menjadi manusia yang terbuang. Sehingga dia pun memberikan peci Ansor miliknya dan menyarankan Zul untuk ikut bergabung ke poros pemuda Ansor untuk menjaga pesta panen besok. Dewan Jenderal, pada hari Kamis telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Gerakan 30 September yang dikepalai. Selanjutnya, kita dibawa ke markas Brahmacora. Di dalam kamar, si ibunya Ning yaitu Sulastri memperhatikan Ning yang nampaknya memikirkan sesuatu. Sehingga di sana, Ning bercerita tentang pertemuannya dengan Ihsan. Dan bahkan bercerita tentang tempat yang Ihsan sebut sebagai langit-langit surga itu. Nampak di sana si ibu adalah satu-satunya orang yang support dengan Ning. Tapi Ning tetap diisyaratkan untuk tidak terlalu mencolok dan tidak membuat ayahnya marah. Hingga di keesokan harinya, tiba-tiba kita diperlihatkan kembali Ihsan menyelinap dan kembali untuk menemui Ning. Dan atas bantuan dari dua bocil bersaudara, dia pun mengetahui lokasi kamar Ning. Di sana, dia ingin mengajak Ning untuk melihat pesta panen yang digelar di desanya sesuai yang ia janjikan kemarin. Awalnya Ning takut kalau kaburnya itu akan menjadi masalah. Tapi ya, namanya juga dua sejoli yang lagi kasmaran bro. Dan mereka pun akhirnya pergi. Dan sampailah Ning di sana, yang nampak seluruh masyarakat sedang berbahagia merayakan pesta panen di hari itu. Kendati pun dengan pagelaran kecil-kecilan yang tidak seperti tahun-tahun kemarin. Belum lama menikmati suasana, Ihsan menarik Ning untuk bersembunyi guna untuk menghindari pandangan dari kakaknya. Dan langsung saja mengajak Ning untuk pergi ke tempat lain. Dan di momen tersebut juga nyatanya dibarengi dengan kedatangan Zul yang sumringah dan bersemangat menggunakan peci Ansor. Rashid yang melihat hal itu pun geram dan tahu bahwa itu pasti pemberian dari Ihsan. Sehingga tanpa toleransi, dia pun meminta Zul untuk mencopot dan mengembalikan peci itu. Jelas, hal itu pun kembali lagi membuat Zul terpukul hatinya dan merasakan kesedihan yang kesekian kalinya. Zul. Banyuwangi nih. Sayangnya, rasa sedih tersebut tidak dirasakan oleh Ihsan yang lagi kasmaran. Di hari itu, dia kembali lagi mengajak Ning menuju ke sebuah hamparan luas yang indah, di mana Ning seketika itu juga sangat senang dan takjub untuk melihat keindahan di tempat tersebut.
Bahkan Ihsan berjanji bahwa dia akan membawa Ning ke tempat-tempat yang indah lainnya, bahkan untuk keliling dunia sekalipun. Tetapi keindahan itu tidak berbanding lurus dengan yang di desa. Acara yang khusyuk itu tiba-tiba dirusak dengan datangnya kelompok bermocora yang dipimpin oleh Busok. Di sana, Busok dan kelompoknya berniat untuk merampas semua hasil panen para warga. Dan tiba-tiba, Zul maju dari belakang dan ingin melawan para PKI itu. Jelas semua itu adalah satu usahanya untuk mendapatkan validasi dari para pemuda Ansor. Dan atas perlawanan dari Zul itu, Busok naik pitam dan terjadilah pertarungan yang brutal. Pada akhirnya, pemuda Ansor desa Segoro kalah, sehingga bermocora pun merampas semua hasil panen para warga. Ning ketika sampai rumah yang diantar oleh Ihsan itu, seketika dia terkejut tentang hasil bumi yang ada di rumahnya. Dan di sanalah momen di mana Rekoso untuk yang pertama kalinya bertemu dengan Ihsan. Awalnya, Rekoso hanya menarik Ning untuk menjauh. Namun situasi bertambah pelik ketika Busok datang. Dan meskipun Ihsan mencoba untuk bersuara tentang ketidakberpihakannya dia dalam permusuhan yang sering memakan korban, justru hal itu malah membuatnya mendapatkan ancaman yang serius dari Rekoso. Kalau saya lihat kamu lagi, akan ngerobek wajahmu. Bunuh pun. Papa! Di malam harinya, pemuda Ansor Segoro sedang kacau karena mengalami kekalahan dan perampasan lahan. Dan banyak dari para anggota tidak terima atas kekalahan mereka. Hingga tiba-tiba, secara kebetulan ada satu orang utusannya mengatakan bahwa Ketua Pemuda Ansor Pusat ingin mengumpulkan seluruh pemuda Ansor yang ada di daerah untuk mempersiapkan serangan balik kepada PKI, khususnya ke Bermocora. Sehingga tanpa ada pilihan lain, dengan matang Rashid pun mempersiapkan senjatanya dan akan berangkat pada malam itu juga. Sebelum itu, dia juga berniat untuk mengajak Ihsan yang baru pulang itu. Namun nyatanya, Ihsan menolak untuk ikut. Ning mungkin salah satu alasannya. Tapi yang lebih utama adalah dia menganggap pertarungan dan bunuh-bunuhan antar golongan ini semua hanyalah omong kosong. Dia juga menegaskan bahwa dia ingin hidup seperti bapak, yang semasa hidupnya tidak pernah berada dalam golongan manapun, sehingga tidak perlu menyakiti siapapun. Namun, kendati pun demikian, Rashid tetap teguh dalam pendiriannya dan justru membalikan pendapat yang dimiliki oleh adiknya, di mana jika Ihsan tidak mau angkat senjata, lalu apa yang dia bela di dalam hidupnya? Perempuan yang baru dia kenal atau rakyat yang butuh makan? Sehingga Rashid pun membawakan goloknya itu kepada adiknya. Setidaknya Ihsan mau bersedia angkat senjata untuk sang ibu. Lalu kita dibawa ke tempat perkumpulan pusat Komando Pemuda Ansor, yang langsung saja kembali lagi mereka mendapat laporan bahwa ada lagi penjarahan oleh PKI yang terjadi di wilayah barat, sehingga hal tersebut semakin memantik kemarahan dari para pemuda Ansor. Sehingga tanpa basa-basi, di malam itu juga pemimpin pemuda Ansor memberikan satu komandonya untuk mengumpulkan semua pemuda Ansor yang tersisa yang ada di wilayah Celuring dan secara serempak akan melancarkan serangan berskala besar terhadap PKI. Malam itu, kembali lagi Zul datang dan berniat untuk berkontribusi dalam gerakan perang. Tetapi sekali lagi, untuk yang kesekian kalinya Zul ditolak. Bahkan Rashid sendiri yang menyuruhnya untuk pulang, karena dengan kondisi yang Zul miliki, justru nantinya akan menyusahkan banyak orang. Sehingga mendengar pernyataan tersebut, Zul sangat marah dan sangat sakit hatinya. Di ladang jagung kita diperlihatkan Mbak Ning lari dari kejaran kelompoknya Busok, di mana sempat sebelum itu
Busok tiba-tiba masuk ke kamarnya Mbak Ning dan mengungkapkan niatnya untuk menikahinya. Dan ketika Busok mendapatkan penolakan yang pedas dari Ning, Busok pun berniat untuk melakukan hal yang tidak senonoh dengannya. Dari peristiwa itulah Ning kabur dan bersembunyi. Bang Ning! Bang Ning! Bang! Bang Ning! Bang Ning! Bang Ning! Ya kan? Cari yuk! Bang! Dan tanpa disadari, Ihsan datang ke pondok itu dan menemukan Ning yang tengah ketakutan. Kembali ke markas Brahmacora, dengan mengejutkan, tiba-tiba Zul datang sendirian ke sana dan ternyata kedatangan Zul itu atas buah kesedihannya. Dia yang selalu merasa tidak dianggap di kalangan pemuda Ansor, dia membocorkan informasi penyerangan yang dirancang oleh pemuda Ansor itu kepada Rekoso. Sehingga atas info tersebut, Rekoso dan kelompok besarnya akan merespon rencana itu dengan serangan kejutan yang tanpa disadari oleh pasukan Ansor itu sendiri. Kita sejenak diperlihatkan unit Rashid yang sudah bersiap dengan truk-truk yang akan mengangkut mereka. Hingga mereka pun sampai di tengah perjalanan, tepat di jalur langit-langit surga. Ketika mereka lagi ngobrol dan lengah, tiba-tiba jalur truk mereka diblokir. Dan setelah itu keluarlah Rekoso dengan wajah beringasnya dan dimulailah serangan dadakan tersebut. Truk unit Rashid melihat kelompok di depan mereka hancur sehancur-hancurnya. Dan belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, serangan gelombang kedua pun datang menghampiri mereka. Terjebak di satu titik dan diserbu musuh yang ada di setiap penjuru adalah kiamat yang sesungguhnya bagi pemuda Ansor. Di tengah malam itu, Rashid terperangah dengan pertempuran yang tengah terjadi, hingga keluarlah si Rekoso. Kembali dengan wajah beringasnya, dia pun berduel dengan Rashid. Dan selanjutnya, kita diperlihatkan kebiadaban dari Brahmacora yang membantai pemuda Ansor di malam itu. Para pemuda Ansor itu dibawa ke satu titik, di mana di sana ada sebuah galian dan para mayat dari para pemuda Ansor itu pun dibuang ke dalam sana. Dan inilah plot twist yang sangat-sangat membagongkan, teman-teman. Tiba-tiba keluarlah suara wanita yang menyanyikan lagu genjer-genjer yang mengiringi malam mencekam itu. Dan ternyata itu adalah Sulastri. Iya, ibu dari Mbak Ning. Yang kita kira di awal dia tidak pro dengan kebiadaban Rekoso. Ternyata dia adalah dalang atau pengatur utama dari penyerangan malam yang mencekam itu. Di sana hanya ada Rashid dan segelintir anggota yang masih hidup. Mereka sengaja dibiarkan seperti itu hanya untuk menyiksa batin mereka sebelum dieksekusi. Kaya nih aku minum. Ini aku udah bikin ulah. Dia deketin anak saya. Jangan. Rashid di sana benar-benar tak berdaya. Bahkan dia hanya bisa menangis ketika mereka mengancam keselamatan Ihsan juga. Dan sebelum Rashid dieksekusi, Rekoso dengan biadab
membasahi tubuh Rashid dengan air kencingnya. Dan setelah itu, pembantaian pun dimulai. Masih ada yang lebih menakutkan. Udah. Di keesokan harinya, Ihsan baru bangun dari malam syahdunya bersama Ning. Lalu di sana, Mbak Ning melihat dari kejauhan nampak seperti ada tempat yang kebakaran. Sehingga langsung saja mereka menuju ke titik itu. Dan sebelum mereka sampai di sana, mereka berpapasan oleh beberapa anggota Ansor yang masih selamat dengan bersimbah darah. Dan ketika Ihsan menanyakan kabar tentang kakaknya, mereka tidak bisa menjawab. Dan setelah itu, ketika mereka sampai, di detik itulah mereka mendapati pemandangan yang begitu sangat mengerikan. Mas! Mas Rashid! Di sana Ihsan akhirnya menemukan jasad dari kakaknya. Dengan isak tangis yang sangat-sangat dalam, dia menyeret jasad kakaknya itu untuk dia bawa pulang. Sang ibu, di sana dia hanya bisa menangis melihat jasad dari putranya yang sudah tidak bernyawa. Kenapa kamu masih di sini? Setelah pemakaman usai, Ibu Aida yang melihat Ning masih ada di sana, langsung saja dia menghina dan mengutuk Ning yang notabene sebagai anak dari orang yang sudah membunuh Rashid. Ning hanya bisa menangis dan terus meminta maaf sebelum dia pergi dari hadapan sang ibu. Di sana, Ihsan mencoba menjelaskan sikap ibunya kepada Ning. Namun, Ning menyadari bahwa dia dan keluarganya lah yang salah dan dia layak mendapatkan hinaan tersebut. Lalu setelah itu, Ning pun segera kembali yang dimana dia sudah disusul oleh Busok dan juga kelompoknya. Sesampainya di rumah, Ning melempar sajam di hadapan ayahnya. Dia tahu bahwa sajam itu adalah milik ayahnya. Dia benar-benar melaknat apa yang sudah diperbuat oleh ayahnya itu. Dan ketika dia ingin mencurahkan kesedihannya ke sang ibu, dia melihat baju yang sedang dibakar oleh ibunya. Baju yang penuh dengan noda darah, sehingga di sanalah dia baru tahu dan sadar bahwa ibunya adalah salah satu dalang dari peristiwa yang biadab tersebut. Dan Ning benar-benar terluka melihat kenyataan yang pahit itu. Di malam harinya di desa Segoro, dengan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya rombongan misterius, di mana rombongan itu berpakaian serba hitam dan membawa banyak sekali senjata-senjata tajam yang mereka bagikan kepada para pemuda-pemuda desa Segoro. Dan kelompok tersebut disebut sebagai pasukan Gagak Hitam. Dan di sana, sang komandan memberikan komandonya kepada seluruh warga untuk membantai siapapun yang pernah berhubungan dengan PKI atau PKI-nya itu sendiri. Langsung bantai dan lenyapkan mereka semua. Dan sekali lagi, tanpa disangka,
Kedatangan si gagak hitam itu pun diinfokan oleh Zul kepada Rekoso, yang dimana si Sulastri nampak paham betul dengan kelompok gagak hitam itu, sehingga segeralah dia menyiapkan diri untuk bersembunyi ataupun kabur. Namun Rekoso tidak mengindahkan saran tersebut dan memilih untuk melawan pasukan gagak hitam itu. Dan sekali lagi, setelah itu kita diperlihatkan kemalangan dari Zul ketika Zul ingin meminta perlindungan dari Rekoso. Kamu itu pengkhianat, Zul. Kalau saya biarkan kamu pergi, kamu bakalan. Ternyata dia nyatanya tidak diterima pula di kaum para PKI. Rekoso tidak menginginkan keberadaan Zul. Dan meskipun dia cacat, kalau masalah kabur dia sangat gesit. Sedangkan Busok dengan diam-diam menawari si Sulastri tempat persembunyian yang aman untuknya. Dan sebagai imbalannya, dia menjual Sining untuk dinikmati oleh Busok. Segeralah Busok melancarkan aksinya. Di sana dia berniat untuk memperkeos dan menikmati tubuh Mbak Ning. Dan untungnya Mbak Ning bisa memberikan perlawanan yang membuat Busok tidak bisa melangkah lebih jauh. Siap-siap. Kembali ke tempat Ihsan. Setelah dia sholat berjamaah, dia mendengar suara tangisan. Dan tangisan itu adalah tangisan Zul yang sedang menggali kuburan Kak Rashid dengan tangannya. Jelaslah hal itu segera dihentikan oleh Ihsan. Aku. Apa maksud kamu? Dan di sanalah Zul baru mengaku bahwa penyerangan malam mencekam itu gara-gara ulahnya. Dialah yang membocorkan semua informasi itu kepada para PKI atas rasa sakit hatinya yang selalu dibuang oleh pemuda Ansor. Di sana, Ihsan tidak habis pikir dan marah semarah-marahnya dengan Zul. Di sana Zul ingin Ihsan membunuhnya agar semuanya setimpal. Namun kembali lagi, Ihsan tidak ingin berbuat keji seperti itu. Dia mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan Zul. Tapi dia juga tidak bisa seenaknya membunuh orang hanya atas dasar kebencian. Lalu, belum selesai dengan Zul, dia melihat ada kegaduhan yang tengah terjadi. Dan Zul pun memberikan info kepada Ihsan bahwa Celuring akan segera diserang habis-habisan oleh gagak hitam. Yang artinya pembantaian PKI akan segera dimulai. Di sana, Ihsan akan memilih untuk menyelamatkan Ning. Dan untuk Zul, Ihsan hanya ingin Zul untuk tidak menemuinya lagi. Ayo. Dan benar, Ihsan sudah bersiap. Alih-alih untuk ikut ke jalur pengungsian warga, dia akan menuju ke Celuring untuk menjemput Mbak Ning. Jelas di sana sang ibu tidak merestui tindakan Ihsan, tetapi dia tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Direstui atau tidak, dia akan tetap pamit dengan ibundanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga hari pun sudah pagi, dan disinilah kita diperlihatkan desa markas pasukan PKI Bromocora diinvasi oleh pasukan gagak hitam. Dan demi apapun teman-teman, mereka tidak akan menyiksakan satupun orang-orang PKI itu untuk selamat. Salah benar mereka tidak peduli. Terlibat atau tidaknya mereka tidak peduli. Semuanya harus dibantai. Hingga pada akhirnya unit Bromocora pun keluar dan mencoba untuk membendung serangan dari para gagak hitam. Hingga sampailah pertempuran itu ke titik pusat, di mana Rekoso ingin mempertahankan segalanya. Tapi dia justru malah ditinggal kabur oleh Busok. Jancuk. Patenikan.
Rekoso pun berhasil dikalahkan, dan untuk selanjutnya mereka akan membantai siapapun yang ada di dalam rumah. Busok pun mencoba untuk kabur, tapi sayang dia harus menghadapi Regu Gagak yang kekuatannya berkali-kali lipat daripada dia. Ning, di sana Ning menolak untuk diajak kabur oleh Sulastri ibunya. Dia pun memilih untuk kembali dan tidak ingin meninggalkan ayahnya begitu saja. Lalu, beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Ihsan yang tengah melakukan perjalanannya itu untuk menuju ke tempatnya si Mbak Ning. Dan dikarenakan banyak sekali simpatisan Gagak Hitam tersebar di jalanan, dia pun memilih menerobos hutan untuk melewati mereka semua. Dan pada akhirnya, dia pun sampai di markasnya PKI Brahmacora. Desa itu benar-benar hancur. Lalu, dia juga sempatkan untuk menyelamatkan dua bocil yang tengah menangisi ibunya yang turut dibantai itu. Di mana Ihsan pun menyuruh mereka untuk segera ikut ke rombongan evakuasi. Rayo. Kita melihat Ning tertangkap dan tepat di depan rumah Rekoso. Upacara eksekusi akan segera dimulai. Sisa 3 dari unit Brahmacora, dan satu persatu mereka akan dipenggal kepalanya hidup-hidup. Dan untuk Rekoso, sebelum kepalanya menggelinding, dia berujar bahwa dia tidak akan naik ke langit, di mana darahnya akan selalu mengalir dan menyuburkan tanah-tanah ini. Dan ketika Mbak Ning akan disayat, tiba-tiba ya, Ihsan datang di waktu yang tepat, dan dia pun segera membawa Ning untuk kabur detik itu juga. Sepanjang mereka berlari, mereka melihat pembantaian di mana-mana. Mereka akan menuju ke utara untuk bergabung ke tempat pengangkutan para pengungsi. Tapi sebelum itu, mereka harus bisa lolos dari kejaran para Gagak Hitam. Ketika mereka mengendap-endap, mereka bertemu dengan orang yang pernah ditolong oleh Mbak Ning di scene yang pertama. Ingat kan? Dan mungkin sebagai balas budi, si orang itu mengarahkan sebuah tempat untuk bersembunyi. Tapi ternyata orang itu berniat untuk menangkap Mbak Ning dan berteriak untuk memanggil pasukan Gagak Hitam. Upaya tersebut pun digagalkan oleh Ihsan, dan mereka pun segera melanjutkan pelarian mereka. Sampailah mereka di bawah jembatan. Di sana, mereka melihat bahwa pemeriksaan dari pasukan Gagak begitu sangat ketat, sehingga Ihsan pun berencana untuk mengalihkan perhatian agar Ning mendapatkan space untuk lari menuju ke pengungsian. Jelas, Ning tidak mau akan hal itu. Pokoknya, Ning tidak ingin berpisah dengan Ihsan. Namun di sana Ihsan akan berjanji, setelah berhasil, dia akan segera mencari Ning. Sehingga, tanpa berlama-lama, dia pun mendorong Ning ke tumpukan para mayat yang ada di bawah mereka, dan segeralah Ihsan lari untuk memancing para pasukan Gagak Hitam. Namun sayang, dia nyatanya sudah terkepung oleh pasukan Gagak Hitam. Saya takut. Segoro. Di sana, dia berusaha untuk tetap tenang dan mengaku bahwa dia adalah warga sipil biasa yang panik karena takut ketinggalan truk pengungsi. Dia pun mengaku bahwa dia dari desa Segoro, dan dia mengaku juga bahwa dia adik dari Rashid, sang kepala pemuda Ansor. Di sana awalnya mereka tidak mudah untuk percaya, namun setelah dia bisa membuktikan bahwa dia benar adiknya, dia pun dilepaskan. Tapi sayang, salah satu dari mereka ada yang ingat bahwa Ihsan memiliki hubungan dengan Ning, anaknya Rekoso. Hal itu pun tidak bisa dia elak, sehingga di sana dia dipaksa untuk menyerahkan Ning kepada mereka. Namun dengan tegas dan berani, dia mengatakan hingga mati pun dia tidak akan menyerahkan Ning ke siapapun. Dan atas ucapan tersebut,
Ihsan pun dicap sebagai antek-antek PKI dan di detik itulah dia ditikam oleh golok hingga menembus tubuhnya. Ning hanya bisa menangis dan upayanya untuk tetap selamat sesuai yang diinginkan oleh Ihsan, dia pun menumpuk tubuhnya dengan mayat-mayat yang ada di sebelahnya. Nyebar, nyebar! Setelah dirasa aman, dia pun segera menghampiri jasad dari kekasihnya itu. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada tragedi ini. Ning harus berusaha tetap hidup agar kematian orang yang dicintainya itu tidak sia-sia. Dan di sana kita akan diperlihatkan perjuangan Mbak Ning untuk menuju ke titik evakuasi. Apa kamu yakin, San? Kita buat berdua. Tidak ada daya untuk Ning bisa bertahan, hingga pada akhirnya dia pun pingsan. Lalu tiba-tiba dia melihat bayangan samar dari dua bocil dari desanya itu. Dan di sanalah mereka memanggil Ning. Ning yang mendengar mereka pun segeralah dia mengikuti jejak dua bocil itu. Dan pada akhirnya sampailah dia di titik evakuasi warga, di mana dia pun langsung diangkut oleh truk. Dan di dalam truk sana ada Ibu Aida, ibunya Rashid dan Ihsan. Di sana, dia hanya memandang Ning tanpa bersuara. Dia hanya melihat Ning berhasil selamat sendirian, yang mengartikan bahwa dia sudah tahu nasib dari putra bungsunya. Pada akhirnya, siapa korban sesungguhnya dari tragedi kelam ini? Semuanya telah menjadi debu yang tak tersisa. Dan dari tragedi kelam tersebut, sejarah mencatat hampir 1 juta jiwa yang menjadi korban. Para mereka-mereka yang tidak tahu apa-apa, yang terjebak dalam lautan amarah. Dan di akhir cerita, Ning melihat ibunya yang berjalan di barisan para pengungsi. Tanpa ada sapaan dan tanpa ada selaan, mereka berdua pun berpisah. Untuk saat itu atau untuk selamanya. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, selayaknya kita jangan pernah melupakan bahwa negara kita memang memiliki sejarah paling kelam di masa lampau. Ini bukan soal tentang penjajahan atau bukan juga soal kolonial. Kita pernah terjebak di dalam dualisme yang terlanjur memiliki akar yang begitu sangat kuat. Dan sampai detik ini pun, sejarah tentang kebenaran itu masih terpendam sangat dalam. Apakah ini memang benar hanya sebatas tentang si baik dan si jahat? Atau justru ini adalah imbas dari kepicikan dari mobilisasi politik dan kepentingan para petinggi? Tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, semoga kejadian semacam ini jangan pernah terjadi lagi di bumi pertiwi. Cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.